Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan praktik tentang konfigurasi static routing pada Cisco Packet Tracer. Pertama-tama sebelum kita melakukan praktik, baiknya kita membaca dulu slide-slide yang telah saya buat untuk latihan praktik. Yang pertama, apa itu static routing? Static routing atau routing statis adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Adapun topologi yang harus dibuat sebelum konfigurasi static routing dengan keterangan, kabel yang dipakai untuk menghubungkan router dengan router adalah kabel serial DC. Sedangkan untuk menghubungkan router ke switch dan switch ke PC yaitu kabel straight. Dan perhatikan gambar topologi yang akan dibuat nantinya. Dan slide berikutnya terdapat tabel pengalamatan IP address agar lebih jelas dipahami pada saat melakukan konfigurasi. Pada router 1 dengan port C10 dan FA00 yang beralamatkan IP address 192.168.1.1 dan 192.168.3.1 dan netmask 255.255.255.0. Pada router 2 dengan port C10, C20, FA00 yang beralamat IP address 192.168.1.2, 192.168.2.1, 192.168.41 dan netmask 255.255.255.0. Pada router 3 dengan port C10 dan FA00 yang beralamatkan IP address 192.168.2.2, 192.168.5.1 dan netmask 255.255.255.0. Kemudian pada PC 0 dengan IP address 192.168.3.2 dan netmask 255.255.255.0. PC 1 dengan IP address 192.168.3.3 dan netmask 255.255.255.0. PC 2 dengan IP address 192.168.4.2 dan netmask 255.255.255.0. PC 3 dengan IP address 192.168.5.2 dan netmask 255.255.255.0. Dan yang terakhir PC 4 dengan IP address 192.168.5.3 dan netmask 255.255.255.0. Kemudian pada PC 0, selanjutnya melakukan tahap konfigurasi IP address pada router 1. Caranya klik pada router 1 kemudian pilih CLI lalu konfigurasikan, atau ketik perintah konfigurasi di bawah yaitu, conf t, in C10, IP address 192.168.1.1.255.255.255.0, no shutdown, exit, int FA00, IP address 192.168.3.1.255.255.255.0, no shutdown, exit. Lanjut pada konfigurasi IP address router 2, caranya sama dengan router 1, lalu ketik perintah tersebut, conf t, in C10, IP address 192.168.1.255.255.255.0, no shutdown, exit, in C2, IP address 192.168.2.255.255.255.0, no shutdown, exit. Int FA00, IP address 192.168.4.1.255.255.255.0, no shutdown, exit. Lanjut konfigurasi IP address router 3, caranya sama dengan yang router 1 dan 2, lalu ketik perintah tersebut, conf t, in C10, IP address 192.168.2.255.255.255.0, no shutdown, exit, int FA00, IP address 192.168.5.1.255.255.255.0, no shutdown, exit. Dan yang paling penting yaitu tahap konfigurasi routing statik pada router 1, dengan cara mengklik pada router 1 kemudian pilih CLI dan ketiklah perintah konfigurasi routing statik tersebut, conf t, IP root 192.168.2.0.255.255.255.0 C10, IP root 192.
16840 255 255 255 0 C1 0 IP root 192 1685 0 255 255 255 0 C1 0. Lanjut pada konfigurasi routing statik pada routing 2 dengan cara yang sama, yaitu berbasis CLI, kemudian ketikkan perintah tersebut, n conf t IP root 192 1683 0 255 255 255 0 C1 0 IP root 192 1685 0 255 255 255 0 C2 0. Kemudian lanjut konfigurasi routing statik pada router 3 dengan cara YG sama berbasis CLI, dengan mengetikkan perintah tersebut, n conf t IP root 192 1681 0 255 255 255 0 C1 0 IP root 192 1683 0 255 255 255 0 C1 0 IP root 192 1684 0 255 255 255 0 C1 0. Dan tahap selanjutnya yaitu konfigurasi IP address pada setiap PC. Pada PC 0 dengan IP address 192.168.3.2, subnet mask 255 255 255 0, default gateway 192.168.3.1. PC 1 dengan IP address 192.168.3.3, subnet mask 255 255 255 0, default gateway 192.168.3.1. PC 2 dengan IP address 192.168.4.2, subnet mask 255 255 255 0, default gateway 192.168.4.1. PC 3 dengan IP address 192.168.5.2, subnet mask 255 255 255 0, default gateway 192.168.5.1. PC 4 dengan IP address 192.168.5.3, subnet mask 255 255 255 0, default gateway 192.168.5.1. Static routing merupakan metode routing yang mudah dikonfigurasi dan memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Meskipun demikian, static routing kurang adaptif dan memiliki keterbatasan dalam hal skalabilitas. Administrator jaringan perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik jaringan sebelum memilih metode routing yang tepat.